Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang perkembangan fisik masa kanak-kanak pertengahan akhir. Sebelumnya, agar afdol, saya sebagai moderator Anindya Ayu Karisa Putri dengan nomor NIM 018 akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayunda Bening dengan nomor NIM 030. Yang kedua ada Azahra Syah Arsi dengan nomor NIM 035. Dan yang terakhir ada Bianda Padmanegara dengan nomor NIM 038. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak. Lalu ada otak, perkembangan motorik, olahraga, sehat, sakit, dan penyakit. Dan yang terakhir ada hasil wawancara. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu lebih lanjut, akankah lebih baik apabila langsung disampaikan materinya oleh yang bertugas. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, saya Anindya Ayu Karisa Putri dengan nomor NIM 018 izin menjelaskan mengenai masa kanak-kanak akhir. Nah, masa kanak-kanak akhir atau yang biasa disebut childhood itu berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Nah, biasanya ini 11 tahun ya teman-teman. Nah, pada masa ini biasanya anak-anak itu memiliki keterampilan yang fundamental seperti apa? Seperti membaca, menulis, berhitung yang mereka telah kuasai. Nah, anak-anak secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan berkebudayaan. Prestasi anak itu mulai menjadi sentral dan dunia anak itu mulai meningkat dan ada pengendalian diri juga yang mulai meningkat gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otak. Nah, volume otak anak menjadi stabil di masa ini. Namun, pertumbuhan signifikan dalam berbagai struktur dan daerah otak anak tetap berlangsung. Secara khusus, jalur anak dan sirkuit yang melibatkan konteks prefrontal level tertinggi pada otak terus meningkat di masa kanak-kanak dan pertengahan akhir. Nah, korteks prefrontal ini cenderung mengatur daerah yang selama yang ada di perkembangan. Terus perubahan juga terjadi pada ketebalan korteks cerebral. Yang ini artinya hasil pemindahan otak untuk mengukur ketebalan pada anak usia 5-11 tahun. Terus ada juga penebalan kokain yang berlangsung selama 2 tahun diobservasi pada lobus temporal dan frontal yang berfungsi untuk bahasa sehingga dapat menemukan pengikatan kemampuan bahasa seperti membaca. Nah, ketika pada anak-anak akhir, aktivitas berupa area peningkatan menurun. Terus ada juga area lebih fokus dan sempit. Terus ada juga otak yang tidak nyaman atau kehilangan koneksi sinaptik karena area yang digunakan menunjukkan pengikatan koneksi. Terus ada juga
kurang efisien dalam kendali kognitif. Terus ada pengendalian atensi, mengurangi pemikiran yang mengganggu, tindakan motorik dan fleksibel dalam menentukan berbagai pilihan. Seperti itu teman-teman. Saya Zahra Syaharsi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan motorik. Usia emas dalam perkembangan motorik adalah pada masa anak-anak. Pada usia ini, kesehatan fisik anak mulai stabil. Hal ini menyebabkan perkembangan fisik menjadi lebih maksimal daripada usia sebelumnya. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Misalnya kemampuan duduk, menendang, berlari, dan naik turun tangga. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus. Misalnya adalah memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, dan menulis. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak dapat berkembang dengan optimal. Keterampilan motorik terus meningkat pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, keterampilan motorik anak-anak menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan di masa kanak-kanak awal. Sebagai contoh, pada usia 3 tahun, hanya ada 1 dari 1.000 anak yang dapat memukul bola tenis hingga melewati net. Namun, pada usia 10 atau 11 tahun, hampir semua anak dapat mempelajari olahraga ini. Beberapa keterampilan fisik yang dapat dikuasai oleh anak-anak usia dasar adalah memanjat, berlari, lompat tali, berenang, dan mengendarai sepeda. Keterampilan motorik kasar ini melibatkan banyak aktivitas otot, di mana anak laki-laki biasanya lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Meningkatnya milenasi dari sistem saraf pusat dapat terlihat dalam peningkatan keterampilan motorik halus di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Anak-anak lebih tangkas dalam menggunakan tangannya. Anak-anak pada usia 6 tahun sudah dapat menggunakan palu, menempel, mengikat tali sepatu, dan mengancingkan pakaiannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada usia 7 tahun, tangan anak-anak sudah menjadi lebih mantap. Usia ini, anak-anak memilih menggunakan pensil dibandingkan krayon untuk menulis. Huruf yang ditulis terbalik juga sudah lebih jarang terjadi. Tulisan anak-anak sudah lebih kecil. Pada usia 8 hingga 10 tahun, tangan mereka dapat dipergunakan secara mandiri dengan lebih tenang dan tepat. Koordinasi motorik halus sudah berkembang hingga mencapai tahap di mana anak-anak sudah dapat menulis daripada sekedar mencetak kata-kata. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak mulai memperlihatkan keterampilan manipulasi yang serupa dengan kemampuan orang dewasa. Mereka dapat menguasai gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memainkan sebuah lagu dengan menggunakan sebuah instrumen musik. Keterampilan motorik halus pada anak-anak perempuan biasanya lebih unggul dibandingkan pada anak laki-laki. Yang selanjutnya adalah olahraga. Olahraga berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak pada usia pertengahan dan akhir lebih memilih untuk melakukan banyak aktivitas fisik dibandingkan jika harus duduk lama. Mereka akan merasa bosan jika hanya duduk saja. Mereka pasti akan lebih memilih untuk dibiarkan berlari, melompat, atau bersepeda. Aktivitas fisik seperti memukul bola, lompat tali, atau menjaga keseimbangan di atas balok juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak agar dapat memperhalus keterampilan mereka. Saat ini banyak anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan televisi, layar komputer, dan di depan gadget mereka. Hal itu menjadikan mereka beresiko karena berkurangnya aktivitas serta menjadi kelebihan berat tubuh. Meningkatkan latihan pada anak-anak memberikan hasil yang positif. Tumbuh di keluarga yang berolahraga secara teratur menjadikan anak-anak menjadi terbiasa dalam pola hidup yang sehat. Aktivitas fisik di sekolah juga dapat meningkatkan kebugaran anak-anak dan menurunkan kadar lemak mereka. Orang tua dan sekolah berperan penting dalam tingkat olahraga anak-anak. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar anak-anak lebih banyak berolahraga. Pertama, menawarkan lebih banyak program aktivitas fisik yang diberikan oleh sukarelawan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran fisik di sekolah.
Yang ketiga, memberikan tugas kepada anak-anak untuk merencanakan aktivitas komunitas dan sekolah yang benar-benar menarik perhatian mereka. Dan yang keempat, mendorong keluarga agar lebih banyak memberi perhatian pada aktivitas fisik dan mendorong para orang tua untuk lebih banyak berolahraga. Saya Ayunda Bening Pramesti dengan NIM G01200030 akan menjelaskan mengenai sehat, sakit, dan penyakit. Pada umumnya, kesehatan yang paling baik berlangsung di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Dibandingkan masa kanak-kanak lainnya atau remaja, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir merupakan periode di mana penyakit dan kematian jarang dijumpai. Jika anak meninggal pada masa ini, maka penyebabnya bisa jadi yang pertama, kecelakaan dan cedera. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, cedera merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian. Penyebab cedera ataupun kematian yang paling dijumpai di periode ini adalah kecelakaan kendaraan motor, baik sebagai pejalan kaki atau sebagai penumpang. Untuk alasan ini, penggunaan sabuk pengaman berperan besar dalam mengurangi keparahan yang dialami. Cedera lain yang cukup parah dapat diakibatkan karena bersepeda, menggunakan papan luncur, sepatu roda, atau peralatan olahraga lainnya. Penyebab yang kedua yaitu kegemukan. Kegemukan menjadi masalah kesehatan yang semakin tinggi pada anak-anak. Selama 3 dekade terakhir, persentase anak-anak di Amerika Serikat yang berisiko kegemukan meningkat dari 15% pada tahun 1970-an ke 30% saat ini. Dan persentase anak-anak yang sudah kegemukan telah meningkat 3 kali lipat selama jangka waktu tersebut. Namun, baru-baru ini peningkatan obesitas pada anak-anak Amerika Serikat sudah mulai berhenti. Dari tahun 2002 sampai 2006 relatif sama di 16-17%. Meningkatnya jumlah penderita obesitas menimbulkan kekhawatiran karena obesitas dapat meningkatkan risiko terkena berbagai masalah medis maupun psikologis. Anak-anak yang kegemukan dapat terkena gangguan pernafasan seperti sesak ketika tidur dan masalah pinggul. Anak-anak yang gemuk juga rentan untuk terkena tekanan darah tinggi, peningkatan level kolesterol darah, dan diabetes. Ulasan penelitian terbaru menyimpulkan bahwa obesitas terkait dengan penghargaan diri yang rendah pada anak-anak. Penyebab yang selanjutnya yaitu penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit dan perilaku yang tidak banyak dijumpai pada anak-anak. Meskipun demikian, lingkungan dan perilaku di masa kanak-kanak dapat menabur benih munculnya penyakit kardiovaskular di masa dewasa. Terdapat banyak anak-anak usia sekolah dasar yang telah memiliki satu atau lebih faktor risiko terkena penyakit kardiovaskuler seperti tekanan darah tinggi dan obesitas. Sebuah penelitian terbaru di Amerika Serikat mengungkap peningkatan presentase anak-anak dan remaja dengan tekanan darah yang tinggi dari tahun 1988 hingga 2006. Dalam penelitian ini, anak-anak yang kegemukan cenderung mengalami tekanan darah tinggi. Penelitian juga mengungkapkan bahwa tingginya tekanan darah tidak terdiagnosa pada 75% anak-anak penderita kardiovaskuler. Kemudian ada kanker. Kanker adalah penyebab terbesar kedua kematian anak-anak yang berusia antara 5 hingga 14 tahun di Amerika Serikat. 1 dari setiap 330 anak-anak di Amerika Serikat menderita kanker sebelum mereka berusia 19 tahun. Di samping itu, jumlah penderita kanker anak-anak sedikit meningkat beberapa tahun terakhir, menurut Institut Kanker Nasional Amerika Serikat pada tahun 2008. Jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada anak-anak adalah leukemia, suatu jenis kanker di mana sumsum tulang memproduksi sel-sel darah putih yang abnormal secara berlebihan, yang kemudian mendesak sel-sel normal dan mengakibatkan anak rentan mengalami luka memar dan infeksi. Perkenalkan, nama saya Bianda Padmanagara dengan NIM G01200038. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai seorang anak perempuan berumur 6 tahun bernama Kanza. Kanza merupakan anak yang lahir dengan proses normal dengan berat 2,9 kg dan tinggi 49 cm. Dari bayi hingga sekarang berumur 6 tahun, Kanza termasuk anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak pada umurnya. Kanza sendiri memiliki adik laki-laki di umurnya yang ketiga tahun. Semakin besar, Kanza semakin terlihat sebagai anak yang mempunyai empati yang besar dikarenakan dia mudah tersentuh hatinya apabila mendengar atau melihat sesuatu yang sedih. Berikut adalah data perkembangannya. Pertama,
Data perkembangan fisik. Berat badan Kanza sekarang adalah 20,8 kilo dengan tinggi badan 46 inci. Kedua, nutrisi. Kanza menerima full ASI ibu selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan meminum susu UHT hingga berumur 5 tahun. Namun setelah itu ia berhenti meminum susu karena ia tidak menyukainya. Kanza sendiri termasuk anak yang menyukai makan. Sehari dia bisa makan 4-5 kali. Ketiga, ada perkembangan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar Kanza di umur 6 tahun sudah baik. Dia bisa duduk, berlari, menendang, naik turun tangga, dan dia juga sudah mahir bermain sepatu roda, di mana Kanza sudah bisa menjaga keseimbangannya sendiri dengan mahir. Kanza juga memiliki hobi bersepeda. Keempat, ada perkembangan motorik halus. Seperti anak pada umumnya, sejak berumur 2 tahun, Kanza senang mencoret-coret tembok. Hingga sekarang, Kanza sudah bersekolah di TKB, dia sudah mahir menulis, menggambar, bermain Lego, mewarnai, menggunting, membedakan barang dan warna. Dia juga didukung dengan pembelajaran agama dengan mengaji bersama teman-temannya, serta mengikuti bimbel. Hal yang paling mengagumkan menurut orang tuanya dilihat dari faktor motorik halusnya adalah ketika Kanza tiba-tiba hafal dengan sendirinya nomor kedua orang tuanya hanya karena ia senang bermain dengan mainan teleponan-teleponannya. Ia juga sudah bisa menghafal di mana rumahnya, siapa keluarganya, dan hal-hal lain. Itu juga yang menandakan perkembangan motorik halusnya. Kelima, ada cara memahami hal-hal di sekitarnya. Kanza termasuk anak yang pemalu, tetapi ia aktif bertanya apabila dia ingin mengetahui sesuatu yang baru. Terkadang juga orang tuanya inisiatif sengaja mengenalkannya terlebih dahulu dengan berbagai cara. Semakin besar pun Kanza juga sudah mulai mengerti apa hal yang dia suka dan dia tidak suka. Yang keenam, ada kesehatan fisik. Dari kecil, Kanza bukan anak yang mudah sakit. Namun, apabila ia kurang istirahat, biasanya dia akan demam. Selama 6 tahun, Kanza pernah sekali dirawat di rumah sakit karena tipes. Kanza juga alergi terhadap kacang dan apabila ia memakan terlalu banyak minuman atau makanan yang dingin, ia akan batuk atau pilek ringan. Terakhir ada mainan. Dalam wawancara ini, kami memberikan boneka untuk Kanza. Boneka merupakan salah satu mainan favorit untuk anak perempuan. Selain bisa menjadi teman bermain, boneka juga bisa menjadi sarana stimulasi untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas anak. Boneka yang bentuknya bermacam-macam dapat menambah pengetahuan anak. Di sini, kami memberikan boneka berbentuk hewan agar anak dapat mengetahui jenis-jenis hewan dan dapat meningkatkan ketertarikan pada bentuk dan warna. Nah, gak kerasa nih teman-teman, ternyata kita telah berada pada akhir dari penjelasan kelompok kami. Nah, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu alhamdulillah dari Tuhan. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan nanti mengikuti alur yang telah dijelaskan oleh Ibu Berli. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.